kutambahkan. Harusnya kan kalau sama, kalau kalian kufur alias tidak mengakui, ku azab. Ya kan? Tapi Allah bilang, wala in kafartum, kalau kalian kufur, sungguh azabku. Inna azabi lasyadid. Jadi ini menarik gitu ya. Kata para mufasir bahwa hilangnya nikmat, datangnya kesengsaraan itu memang dampak yang pasti Allah akan berikan kepada orang yang kufur nikmat. Gitu. Itu pasti. Nah, gitu. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku itu sangat, artinya orang-orang yang mengingkari kebaikan, mereka siap-siap akan didatangkan yang namanya kesengsaraan. Akan didatangkan yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini, ayat 7 ya, memberikan pelajaran kepada kita tentang hukum sebab akibat. Antara apa? Antara syukur dengan pertambahan nikmat. Ya kan ini janji Allah ini. Silakan dites-tes. Begitu kan, semakin bertambah syukur kita, semakin kita mengakuinya, semakin kita menggunakan untuk hal-hal yang baik, semakin kita bisa berbagi dengan kelebihan nikmat yang Allah berikan, maka itu berbanding lurus. Itu hukum kausalitas namanya, Bu. Allah memberikan menetapkan hukum sebab akibat, dijanjikan oleh Allah pasti bertambah. Nah, ini kan soal kita percaya atau tidak. Ya, ini Allah yang memastikan, ada lam takkid, ada nun takkid di belakang. La, bukan la tidak, itu la azidannakum. Itu yang Allah berlakukan. Jadi tentunya ilmu kita akan bertambah, kesehatannya semakin paripurna, kemudian apalagi karirnya, hartanya akan ada pertambahan yang Allah janjikan. Belum cukup. Apakah nikmat-nikmat yang kita akui itu kita gunakan untuk kebaikan? Itu baru syukur bil amal. Insya Allah ya, kita terus memantaskan diri untuk syukur tidak sebatas pada lisan. Bagus, alhamdulillah, alhamdulillah kita tambah sekarang. Tadinya cuma 3 kali, 10 kali. Kalau lagi panjang waktu kita mau ucap-ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Udah nggak pakai hitung-hitungan lagi, saking terlalu banyaknya. Atau tidak bisa banyak, ya kan, dengan alasan lah ya, yang sibuk lah, yang banyak kegiatan lah. Sudah, paling nggak kita bermakna betul. Kita ingat sesuatu, alhamdulillah. Begitu nyampe rumah, aduh selesai ya kegiatan hari ini, alhamdulillah. Habis makan, nggak usah gitu lagi, alhamdulillah. Ya, artinya itu kan menunjukkan kok lebih sering ya sekarang dia bertahmid, begitu kan. Dan kata Nabi kita itu, saya pernah sampaikan sering ya, tidaklah ada yang lebih Allah cintai terhadap seorang hamba yang dia masukkan makanan ke mulutnya, dia bilang alhamdulillah. Dia masukkan air ke mulutnya, terus dia bilang alhamdulillah. Dipujinya Allah karena sudah bisa masuk air ke tenggorokannya. Ada orang mesti pakai selang dulu masukkan ke mulutnya. Ada orang nggak bisa nolak, langsung muntah begitu dimasukkan. Maka ternyata kata Nabi kita, tidak ada yang paling disuka oleh Allah kecuali orang masukkan makanan ke mulutnya. Nah, kita lihatlah orang yang sudah tidak bisa lagi masuk ke mulutnya. Nolak katanya, nolak sampai berbulan-bulan tak makan. Ya pakai sonde lagi, tahap apalah begitu kan. Kita masih lancar aja makan, tahap aja makan lancar, bisa aja. Itu nikmat yang luar biasa. Baik, lanjut ke ayat berikutnya. Wa qala Musa, masih lanjutan ini tentang kufur. Ya kan, kufur nikmat tadi, kata Allah wala in kafartum inna azabi lasyadid, begitu. Nabi Musa pun bilang sama kaumnya, wa qala Musa, dan berkatalah Nabi Musa, in takfuru, jika kalian kufur. Sudah, antum dikuatkan, yang kufur itu jika kalian kufur. Siapa? Antum, kalian saja, umatnya atau kaumnya Nabi Musa, tidak. Semua. Wa man fil ardi jami'a.
Mau kalian semuanya kufur, wahai kaumku, kata Nabi Musa. Begitu, bukan hanya kalian sebagai kaumku. Semua manfil ardi, semua yang di muka bumi ini, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah laghaniyun, sudah maha kaya, hamidun, sudah dipuji kian, sudah maha terpuji. Nah, maka Allah sedang menyadarkan kita betapa Allah tidak butuh kepada makhluknya. Yang butuh siapa? Kita. Ya kan? Kata siapa? Kata Allah. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara. Kalian adalah orang-orang fakir kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Allah yang udah bilang. Berarti kalau kita merasa, kita kan pasti butuh sama Allah. Ya Allah, aku butuh sekali. Aku nggak bisa lari darimu ya Allah. Karena banyak sekali kebutuhan. Maka, sudah Allah bilang duluan. Kalian adalah orang-orang yang butuh terus kepada Allah. Walaupun hartanya 7 turunan. Ya kan? Walaupun uangnya tak berseri. Walaupun anaknya sudah sukses seperti apapun, tetap dia butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Maka Nabi Musa tegas mengatakan kepada kaumnya. Kan ayat ini bukan untuk umatnya Nabi Musa. Untuk siapa? Umat Nabi Muhammad. Dengan cara Allah menceritakan, kalian umat Nabi Muhammad, tahu nggak kalian? Nabi Musa pernah bilang, ini kan cara namanya, Bu. Ya kan, metode Allah memberikan pengajaran kepada kita. Dengan cara, tahu nggak, kayak anak kita. Nak adalah anak kawan mama, katanya. Lari sama mamanya. Terus kata anak kita, itu kan